Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cak Nur Berbagi. Pada kesempatan kali ini ingin saya berbagi untuk mendukung percepatan informasi terkait program implementasi lingkungan belajar berkualitas program PAUD yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021 ini, sehingga dapat segera diimplementasikan oleh Satuan PAUD dengan harapan program PAUD akan semakin berkualitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penting kiranya kita berbagi materi ini karena nanti bisa dimanfaatkan oleh PKG atau Pusat Kegiatan Gugus, kemudian juga gugus-gugus tentunya yang ada di kecamatan masing-masing, kemudian untuk satuan PAUD yang dimana di dalamnya ada pendidik dan tenaga kependidikan, dan selanjutnya juga bisa dimanfaatkan dipakai oleh penilik atau pengawas baik TK maupun RA dalam melakukan proses pendampingan kepada lembaga atau satuan, dan tidak kalah pentingnya juga untuk para pemangku kebijakan. Bapak dan Ibu sekalian, materi yang akan disampaikan adalah terkait asesmen otentik. Bagaimana program itu bisa dilaksanakan di lembaga atau di satuan PAUD. Tujuan penyampaian materi ini yang pertama, kita berharap dapat dipahami pengertian dan cara mengembangkan pelaksanaan asesmen otentik di satuan PAUD. Kemudian berikutnya juga diharapkan bisa dipahami cara pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah kita juga berharap bisa dipahami bagaimana peran pendidik dalam mengembangkan pelaksanaan asesmen otentik ini di satuan PAUD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat gambar di depan ini, kira-kira apa yang sedang terjadi? Di mana di dalam proses atau di dalam gambar ini terlihat anak sedang melakukan proses bermain bersama menggunakan papan balok dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, inilah suasana di mana kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak. Bisa di satuan PAUD, bisa di rumah, atau bisa di mana saja. Nah, kita gali lebih dalam bagaimana sebenarnya peran kita atau peran dari seorang pendidik dalam melakukan asesmen. Ya, yang diharapkan nantinya tentu apa yang dilakukan anak akan kita lihat dan kita nilai terkait dengan perkembangan, aspek-aspek perkembangan dari anak itu sendiri. Bapak dan Ibu, apa sebenarnya asesmen otentik itu? Kalau dari teorinya, asesmen merupakan aktivitas mengukur capaian kompetensi dari kegiatan belajar anak di aspek nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, bahasa, kognitif, dan sosial emosional. Ya, ini adalah aspek-aspek perkembangan anak yang kita harapkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya disitulah pada saat anak bermain, secara tidak sadar mereka sedang melakukan proses belajar. Aspek-aspek perkembangan di situ akan mulai muncul. Nah, kita selaku pendidik misalkan perlu tahu itu, dan tahapan-tahapan perkembangan itu terus kita monitor. Tahapan-tahapan itu akan kita nilai sehingga kita bisa tahu sampai sejauh mana aspek perkembangan pada anak itu sudah berkembang dengan baik. Bapak dan Ibu, apa sebenarnya
ciri asesmen otentik itu? Yang pertama, penilaian otentik atau asesmen otentik itu berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Jadi penilaian itu memang berdasarkan hasil penilaian, hasil yang diperoleh pada saat Bapak dan Ibu melakukan pengamatan, observasi nyata. Jadi memang dilakukan. Dan tentunya asesmen ini juga, penilaian ini dilakukan pada saat anak sedang bermain. Jadi ini adalah ciri asesmen otentik itu yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita melakukan asesmen itu secara otentik. Jadi berdasarkan pada fakta, dan berikutnya juga berdasarkan pada saat anak sedang melakukan kegiatan bermain. Nah, mengapa kita harus melakukan asesmen otentik? Yang pertama, karena penilaian-penilaian otentik itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Kenapa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya? Karena di situ kita akan tahu perkembangan anak sudah sampai di tingkat apa dan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan stimulasi lebih lanjut terkait masalah perkembangan anak itu sendiri. Kemudian berikutnya, asesmen otentik ini juga perlu dilakukan untuk apa? Untuk membuat laporan hasil belajar yang akan dibagikan pada waktu-waktu tertentu pada orang tua atau wali murid. Bapak dan Ibu, orang tua wali murid perlu diberi informasi, perlu dilaporkan sampai pada tahapan apa perkembangan anak itu sudah tercapai terkait aspek-aspek perkembangan yang sudah dilakukan tadi. Maka untuk itu perlu dilakukan sebuah pelaporan. Nah, di dalam pelaporan itulah nanti dimunculkan perkembangan anak hingga saat tertentu sudah sampai pada tahapan apa. Selanjutnya, bagaimana tahapan melakukan asesmen otentik itu? Ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian yang kedua pengolahan data, dan selanjutnya adalah pelaporan. Pengumpulan data nanti bagaimana, pengolahannya bagaimana, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi ini adalah tahapan utama dalam melakukan asesmen otentik itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk bagaimana proses asesmen itu dilakukan terkait pengumpulan data. Pada saat anak bermain, maka seorang pendidik itu wajib mendampingi anak. Kenapa itu harus dilakukan? Karena salah satu tugas daripada seorang pendidik adalah melakukan penilaian yang otentik tentunya. Nah, misalkan pada proses kegiatan yang ada di gambar ini, ada anak sedang bermain balok, ada anak sedang menggambar, ada anak sedang menempel, dan lain-lain. Maka pada saat itulah, saat pengumpulan data guru melakukan observasi. Jadi guru, pendidik itu melakukan observasi, melihat apa yang sedang dilakukan anak. Nah, sebenarnya proses inilah yang akan menjawab sampai tahapan apa anak itu berkembang. Ya, dari aspek-aspek perkembangan tadi yang sudah disampaikan tadi. Nah, Bapak dan Ibu, apa sebenarnya yang diobservasi? Misalkan salah satunya adalah celoteh anak. Bagaimana anak itu berbicara, berkomunikasi, ya, celoteh anak-anak di situ baik dengan gurunya maupun dengan temannya.
Nah, dari celotehan itu nanti itu bisa kita lakukan penilaian. Bentuknya bagaimana nanti kita perhatikan. Kemudian berikutnya dari hasil karya. Anak melakukan kegiatan bermain. Mereka berproduk membuat apa misalkan. Atau mereka melakukan seperti digambar menata sesuatu. Nah, ini adalah hasil karya. Bisa menggambar, bisa merocek, bisa membangun berdasarkan berbasis proyek. Itu merupakan hasil karya. Kemudian berikutnya yang diobservasi adalah interaksi pada saat anak melakukan kegiatan. Anak dengan anak yang lain bersama temannya. Di situ adalah interaksi. Di situ aspek sosial emosional itu bisa muncul di situ, bisa dilihat perkembangannya seperti apa. Kemudian bagaimana ekspresi anak pada saat melakukan kegiatan bermain. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa diobservasi oleh seorang pendidik dalam tahapan pelaksanaan asesmen otentik itu sendiri. Bapak dan Ibu, apa saja instrumen pengumpulan data? Ini bukan hal yang baru bagi seorang pendidik dalam melakukan pengumpulan data. Cuman seringkali banyak yang belum memahami secara rinci bagaimana tekniknya, bagaimana proses pengambilan datanya, bagaimana pengolahannya. Nah, ini yang masih perlu kita perdalam lagi, terus kita belajar sehingga bisa paham dan bisa dimanfaatkan dalam proses penilaian. Instrumen yang dilakukan yang bisa dipakai yang pertama adalah melalui catatan anekdot. Yang kedua adalah hasil karya dan yang ketiga adalah checklist. Ini beberapa instrumen pengumpulan data yang bisa dilakukan. Sebenarnya checklist seperti apa, Bapak dan Ibu? Checklist itu merupakan daftar indikator capaian perkembangan anak berdasarkan rencana penilaian di rencana harian. Ya. Pada saat pendidik sudah menyusun perencanaan pada perangkat pembelajaran dari program tahunan, program semester, program RPPR, rencana pembelajaran mingguan, dan akhirnya diturunkan dalam rencana pembelajaran harian. Nah, di situ dimunculkan bagaimana kita akan melakukan penilaian itu dalam bentuk apa. Itu adalah checklist. Jadi checklist merupakan daftar indikator capaian perkembangan anak berdasarkan rencana penilaian di rencana harian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh checklist. Ya, saya kira ini bukan sesuatu yang baru dan sudah biasa dilakukan baik di kelompok bermain maupun di taman kanak-kanak dengan menggunakan format skala capaian perkembangan harian. Bapak dan Ibu, di sini dimunculkan skalanya, biasanya kita menggunakan belum berkembang, mulai berkembang, dan selanjutnya. Disitulah indikator-indikator penilaian itu dimunculkan, dan di situ para pendidik melalui kegiatan observasi melihat sejauh mana anak bisa berkembang aspek-aspek perkembangannya tersebut. Ini adalah skalanya, biasanya kita menggunakan skala belum berkembang, mulai berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan, serta berkembang sangat baik. Bapak dan Ibu, seringkali kita bingung di situ terkait masalah kriteria yang dimaksud belum berkembang itu seperti apa. Belum berkembang di situ adalah bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Itu masuk dalam kriteria belum berkembang. Kalau mulai berkembang, bila anak melakukannya masih harus diingatkan oleh orang tua atau guru. Kemudian berkembang sesuai harapan, artinya bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten, tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru atau orang tua. Kemudian
kriteria yang paling baik adalah berkembang sangat baik. Itu bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan juga sudah bisa dapat membantu teman-temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya hasil karya. Sebenarnya hasil karya itu seperti apa yang akan kita lakukan penilaian. Hasil karya itu merupakan semua karya anak berbentuk fisik seperti gambar, bangunan, masakan, dan hal-hal lain yang dibuat oleh anak. Jadi itu merupakan hasil karya daripada anak. Misalkan sebagai contoh di gambar sini ada anak menyusun sendok menjadi robot. Nah, ini adalah hasil karya. Anak menyusun papan menjadi jembatan untuk jalan mobil-mobilan misalkan. Kemudian anak-anak menyusun menggunakan potongan kertas dan lain-lain sehingga membentuk sebuah kalimat atau menjadi sebuah kata. Ya. Nah, ini adalah contoh dari hasil karya anak dan hal-hal lain yang dihasilkan oleh anak itu sendiri. Kemudian ada catatan anekdot. Catatan anekdot itu adalah catatan tentang apa yang dilakukan anak dan memberi informasi baru terkait capaian perkembangan. Nah, catatan anekdot ini pun menjadi bagian dari langkah-langkah di dalam untuk mendapatkan data-data penilaian untuk mengetahui tingkat capaian perkembangan anak. Sebagai contoh, misalkan seperti ini. Setelah guru mengizinkan semua anak bekerja, Aisyah mengambil kertas buram yang sudah berpola. Ia mengambil kertas warna kuning, merah, dan biru, lalu menyobek kertas warna itu dengan kedua tangannya menjadi bagian-bagian kecil. Ia mengambil lem dan menempel serpihan kertas itu ke kertas buram berpola. Nah, ini adalah contoh ya, contoh anekdot ya. Dan hal-hal lain yang nantinya Bapak dan Ibu sekalian, catatan ini itu arahnya juga untuk mengetahui anak itu terkait tingkat capaian perkembangannya. Nah, di situ guru akan atau pendidik akan menilai dari kegiatan yang dilakukan itu, aspek perkembangan apa yang muncul pada saat itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data di sini adalah sebuah proses menganalisis ketercapaian yang sudah ditetapkan berdasarkan data faktual yang ada di checklist, hasil karya, dan catatan anekdot tadi. Bapak dan Ibu, tadi sudah kita melakukan pengumpulan data melalui observasi. Kemudian dituangkan dalam bentuk checklist yang diperoleh dari hasil karya, kemudian dari catatan anekdot. Nah, selanjutnya kita olah data. Nah, ini sebagai contoh misalkan anak sedang melakukan kegiatan bermain. Nah, dari kegiatan bermain ini kita bisa mendapatkan data ya, yang nanti bisa kita tuangkan ke dalam bentuk checklist atau bisa dalam bentuk hasil karyanya dan dalam bentuk anekdot. Misalkan anak di sini bisa menata di situ. Nah, unsur apa yang di situ bisa muncul? Ya, itu mengelompokkan sesuai dengan ukurannya, misalnya, mengelompokkan sesuai dengan warnanya. Nah, itu nanti masuk kepada aspek perkembangan yang mana. Nah, di situ nanti akan dituangkan dan menjadi data. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya dari hasil tadi, capaian-capaian tadi yang kita peroleh dari kegiatan observasi yang dituangkan ke dalam bentuk checklist, kemudian diperoleh juga dari hasil karya dan dari catatan anekdot. Nah, selanjutnya hasil itu kita akan tuangkan ke dalam
laporan perkembangan anak. Nah, yang biasanya diserahkan kepada orang tua setiap semester dan akhir tahun dalam bentuk rapot. Tetapi laporan perkembangan anak sebenarnya juga bisa dilakukan atau disampaikan kepada orang tua sebelum semester, misalkan 2 bulan atau 3 bulan, itu juga bisa dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh pada saat itu. Yang pada akhirnya data-data yang diperoleh setiap hari akan dikompilasi ke dalam laporan dalam kompilasi mingguan. Ya, ada yang harian nanti dikompilasi jadi mingguan. Mingguan akan dikompilasi menjadi bulanan. Di bulanan nanti data-data itu akan dikompilasi sehingga masuk ke dalam laporan semester dan begitu selanjutnya. Sebenarnya apa isi laporan perkembangan anak itu? Yang pertama, capaian perkembangan anak pada aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, dan sosial emosional. Nah, itu adalah tahapan perkembangan yang akan kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah rekomendasi bagi orang tua dan guru untuk memberikan dukungan pada kemampuan yang masih perlu dikuatkan. Jadi dari hasil capaian itu, apa rekomendasi guru? Kemudian juga apa masukan dari orang tua? Nah, di situ bisa menjadi bagian isi dari laporan perkembangan anak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sebaiknya menulis laporan perkembangan anak? Ya, di dalam laporan perkembangan anak itu diharapkan menggunakan bahasa yang baik dan benar, singkat serta jelas. Pilih kata atau kalimat positif sehingga pembaca merasa optimis dan siap bekerja sama. Kemudian mengandung unsur kemenarikan, menarik. Dengan menambah foto yang mendukung narasi akan sangat menarik minat orang tua untuk membaca. Misalkan yang kita nilai adalah aspek perkembangan kognitif. Nah, di situ ditulis, dinarasikan pencapaian perkembangan kognitif pada anak tersebut. Kemudian kita sematkan di situ juga foto anak yang terkait dengan tahapan yang kita nilai itu. Bapak dan Ibu sekalian, sehingga laporan yang kita berikan dari aspek bahasa mudah difahami dan juga menarik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi asesmen otentik untuk pendidikan anak usia dini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua yang berada di dunia pendidikan anak usia dini, dan jangan lupa tetap ikuti channel ini. Jangan lupa like and share agar program ini tetap berjalan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.